We are fortunately in the position that we have excellent relations with our neighbors, so we communicate very regularly. Mungkin menurut Iran, Indonesia terlalu berpihak ke salah satu pihak, dalam hal ini Amerika. Kenapa Malaysia bisa lewat Selat Hormuz sedangkan kita tidak boleh? Apakah Iran benar-benar sudah kecewa dengan kita? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dunia semakin panas sebab Iran mempersilahkan Malaysia untuk dianggap sebagai kawan yang terpercaya, dan keuntungan Malaysia 7 kapal minyak dilepaskan lewat Selat Hormuz. Tapi kenapa bukan Indonesia, dan kenapa Indonesia tak dianggap kawan? Di sini beberapa video yang harus kita olah, kita simak dulu bersama-sama. We are fortunately in the position that we have excellent relations with our neighbors, so we communicate very regularly. And even with the Middle East, not many countries can communicate directly with all the leaders of the Gulf states and with the President of Iran. And we did, and they take us as trusted friends. And we do express, first, Malaysia happens to be one of the few countries that made their position very clear, consistent in our foreign policy against any aggression against any country. And I was extremely delighted when the Parliament, bipartisan, endorsed that resolution. But having said that, that's not the end, because the Gulf states resented the idea of the attacks or the counter-attacks and ballistic missiles, etc., from Iran has exacerbated in the sense that is probably affecting the stability and security of the neighboring countries. Each have a strong argument. I mean, they have expressed to me their position, but of course we made our stand clear and continue to engage, and we are very fortunate therefore that Malaysia is one of the few countries that the Iranian president gave clear specific instruction to get the 7 ships cross almost states, and they are on the way back. Kenapa Malaysia bisa lewat Selat Hormuz sedangkan kita tidak boleh? Apakah Iran benar-benar sudah kecewa dengan kita? Beberapa negara begitu diberikan kebebasan untuk melewati Selat Hormuz, mendapat lampu hijau. Mendapat lampu hijau, dan kita enggak. Oke. Terbaru Malaysia ya? Terbaru Malaysia. Itu kok sampai Indonesia nggak masuk list sebagai saudara tuanya atau saudara mudanya Iran, yang seharusnya diberi tempat bahwa kita itu pendiri non-blok, kita itu penjaga non-blok, negara dengan mayoritas muslim. Dengan belum dapat lampu hijaunya Indonesia di Selat Hormuz, apakah itu bisa kita baca sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam Iran terhadap Indonesia? Bisa jadi persentasinya mungkin 40-60. Mungkin menurut Iran, Indonesia terlalu berpihak ke salah satu pihak, dalam hal ini Amerika, ya, dan artinya ya mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tidak secepat Malaysia ketika kapal tankernya melewati Selat Hormuz. Ya, memang Indonesia sejak awal sebenarnya posisi Indonesia mendukung Palestina itu sudah pasti gitu ya. Tapi dalam konflik Iran, Israel dan Amerika, memang Indonesia terkesan tidak memberikan sikap seperti Malaysia atau Brunei yang langsung keras mengecam Amerika gitu ya. Karena
tadi Prof. Anhar katakan kita bergabung dengan Board of Peace dan berpikir bahwa Indonesia bisa ikut terlibat dalam perdamaian dengan mengirimkan pasukan perdamaian, bahkan Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandannya, wakil ketuanya pasukan perdamaian yang menjaga di jalur Gaza, begitulah kurang lebih ya. Tapi ternyata realitanya oleh mungkin menurut Iran, Indonesia terlalu berpihak ke salah satu pihak, dalam hal ini Amerika ya, dan artinya ya mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tidak secepat Malaysia ketika kapal tankernya melewati Selat Hormuz. Nah, tapi dalam hal ini sebenarnya gini, kemarin kan Anwar Ibrahim datang ketemu Pak Prabowo gitu ya. Artinya Indonesia, artinya Malaysia itu sebenarnya bisa menjadi semacam katakanlah corong suara menunjukkan kepada Iran pihak atau bukan pihak, posisi dari negara-negara ASEAN gitu. Walaupun memang ASEAN sendiri tidak menyerukan sebuah ASEAN sih hanya menyerukan menyesali terjadinya perang, perlu ada perdamaian, gencatan senjata dan sebagainya, tapi tidak menyerukan secara keras siapa salah atau siapa harus melakukan bagaimana gitu. Itu tidak ada. Hanya Malaysia memang sebagai sebuah negara sendiri gitu ya, dan Brunei yang memang macam. Nah, tapi paling tidak Malaysia bisa menyampaikan pada Iran gitu posisi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang sebenarnya tidak memusuhi Iran begitu ya, bukan teman dekatnya Israel juga gitu. Dan satu sisi negara-negara ini butuh minyak energi, sehingga mungkin Malaysia bisa menjadi semacam negosiatornya untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara ini ke Iran gitu. Kasihlah, berikanlah jalan gitu untuk negara-negara ini, karena butuh katakanlah energi tadi dan suplai pasokan rantainya tidak terganggu. Mungkin begitu. Dan informasi yang saya dapat, geng, kapal Pertamina, kapal minyak Indonesia itu terlepas dari Selat Hormuz karena bantuan dari Perdana Menteri Malaysia. Boleh dikatakan suara Perdana Menteri Malaysia ini sangat bermanfaat di negara-negara jiran-jirannya, termasuk di negara Asia. Akan tetapi dengan fakta macam ini masih ada netizen-netizen yang tak terima, dan yang masih ada pula yang menggugat kenapa Indonesia tak dianggap macam di Malaysia. Kenapa Indonesia tak secepat macam Malaysia? Tentunya juga ada alasan-alasan yang tertentu. Kita simak dulu bersama-sama agar tak ada kesalahpahaman. Meskipun banyak rakyat Indonesia mendukung Iran, namun faktanya Iran tidak menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Baru-baru ini, Iran secara resmi merilis negara-negara yang dianggapnya sahabat boleh melewati Selat Hormuz. Mengejutkannya, di antara negara-negara tersebut tidak ada nama Indonesia, yang ada hanya Cina, Rusia, Malaysia, Irak, India, Pakistan, dan Bangladesh. Menurut para pengamat geopolitik Indonesia, Iran tidak mendaftarkan nama Indonesia sebagai sahabat lantaran tragedi di masa lalu yang masih membuat Iran sakit hati. Pada Juli 2021, Iran yang masih mendapat sanksi internasional dari Amerika menjual minyak mentahnya kepada Kamerun dengan cara transhipment kapal tanker di perairan Laut Natuna Utara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang mengetahui hal ini saat itu langsung menyita seluruh aset kapal tanker Iran dan Kamerun, termasuk jutaan barel minyaknya. Dan setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya Kejagung melelang kapal tanker Iran tersebut dengan harga 1 triliun rupiah. Tidak hanya itu, pada tahun 2025, di saat Indonesia mengadakan latihan Angkatan Laut Maritim di Bali, awalnya Iran diajak dan mengirimkan 2 kapal perangnya menuju Bali, namun tiba-tiba secara sepihak, pemerintah Indonesia melarang 2 kapal Angkatan Laut Iran memasuki wilayah Laut Indonesia di saat mereka sebentar lagi sampai di Bali. Hal tersebut terpaksa dilakukan pemerintah Indonesia karena mendapat desakan dari Amerika untuk tidak membawa Iran dalam latihan tersebut. Terima kasih Tun Mahathir. Saat dunia memulaukan Iran, Malaysia melangkah masuk. Ramai yang bertanya kenapa Iran begitu hormat dan setia kepada Malaysia sehingga ke hari ini, hingga ke tahun 2026. Jawapannya bukan pasal politik, tapi pada air mata dan maruah yang dibina sejak 1988. Apa yang terjadi pada 1988? Ketika itu saat paling gelap bagi Iran. Bayangkan sebuah negara yang baru tamat perang 8 tahun. Tanah mereka berlumuran darah, bandar mereka hancur, dan yang paling pedih, dunia memulaukan mereka. Sekatan ekonomi sanction mencekik leher. Iran hampir muflis. Mereka ada minyak, tapi tak ada USD.
Mereka ada rakyat yang lapar, tapi tak ada bank yang mahu berurusan. Di saat kuasa-kuasa besar menutup pintu dan membiarkan Iran mati perlahan-lahan, sebuah negara kecil di Asia Tenggara melangkah masuk dengan keberanian yang luar biasa, iaitu Malaysia. Jasa Malaysia yang tak terbayar. Pada Ogos 1988, Malaysia melakukan apa yang negara lain tak berani buat. Kita memperkenalkan Bilateral Payment Agreement, BPA. Sistem barter, kita hantar bekalan minyak kelapa sawit secara besar-besaran untuk pastikan dapur rakyat Iran tetap berasap. Kita tak minta USD. Kita terima cara perdagangan yang memudahkan mereka. Menongkah arus dunia ketika itu. Malaysia menjadi antara negara terawal yang memecah tembok isolasi Iran. Kita bukan setakat hantar bantuan. Kita hantar maruah kepada sebuah bangsa yang sedang dihina dunia. Pada 2026, kesetiaan yang tak berbelah bagi. Kini, Mac 2026, dunia sekali lagi bergolak. Namun, perhatian bagaimana pemimpin Iran melayan Malaysia di saat ketegangan memuncak. Malaysia adalah antara suara pertama yang mereka cari. Kenapa? Kenapa bagi Iran? Malaysia bukan sekadar rakan dagangan. Malaysia adalah saudara yang menghulurkan tangan saat mereka hampir lemas dalam debu perang 1988. Jasa minyak sawit itu mungkin nampak kecil bagi kita, tapi pada rakyat Iran masa itu, itulah talian hayat yang menyelamatkan nyawa-nyawa anak mereka. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. 1988 kita selamatkan mereka. 2026 mereka membalasnya dengan penghormatan yang tertinggi diplomatik yang tak diberikan kepada negara lain. Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah bukti bahawa keberanian untuk berbuat baik akan diingat sampai bila-bila. Sebab itulah hari itu portal Iran tersilap letak gambar Tun Mahathir, tapi nama PM adalah Anwar. Lepas saya viralkan sampai dah ke Iran, mereka pun dah update kembali ke gambar Anwar. Nasib baik saya tegur. Kalau tidak sampai kesudah orang Iran ingat Perdana Menteri kita Tun Mahathir. Nasib baik saya betulkan. Apapun terima kasih jasa Tun Mahathir. Sebab itu hidup jangan cari musuh. Carilah kawan. Ni rakyat pun kau ajak gaduh. Apalah. Banyak kawan, banyak rezeki. Itu adalah suatu fakta, geng. Bukan mengujar kebencian untuk balas dendam. Karena jasa dari mantan Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 1988 yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad, jasa budi sampai saat ini masih tersisa. Akan tetapi, Perdana Menteri Malaysia yang saat ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, diberikan kemudahan oleh Iran karena Iran merasa sangat menyayangi Malaysia dan Perdana Menteri Malaysia bukan diambil semua. Maksudnya bukan serakah. Dia juga memikirkan negara-negara lain. Bukan hanya negara Malaysia saja, termasuk negara Indonesia yang tak dikasih luang, diberi kesempatan untuk jalur Selat Hormuz dari Iran. Tapi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta suara, meneropong suara Presiden Iran agar negara jirannya Indonesia dibuka juga jalan untuk penghantaran minyak agar masyarakat Indonesia juga tak pening-pening sangat. Inilah Malaysia, geng. Bukan hanya memikirkan masyarakatnya saja, tapi juga memikirkan dunia, nasib-nasib dunia. Apabila ada kesempatan kebaikan, diperlakukan dengan semaksimal mungkin, bukan diambil sendiri, bukan untuk memperkaya sendiri. Wah, ini kalau di Konoha ya Indonesia ya. Ini kalau di Konoha, para pejabat-pejabatnya dah mengambil kesempatan ini untuk memperkaya diri deh. Tapi hal tersebut tak terjadi di negara jiran, di Malaysia. Itulah kehebatannya kita berjiran dengan ataupun itulah kehebatannya kita banyak kawan, geng. Tapi harus memilih kawan yang baik, jangan memilih kawan yang menuju negatif. Karena kalau kawan-kawan kita itu tak baik, kita boleh terpengaruh. Akan tetapi kalau kawan-kawan kita ini baik, semuanya baik, tentunya kita juga pasti akan mendapatkan kebaikan, berkah
kawan, hidup rakyat menjadi makmur. Sekarang kita lanjutkan videonya, pasal netizen bersuara mengenai hal ini, sebab ini masih panas, masih ramai diperbincangkan di media sosial, masih ramai juga pasal netizen-netizen yang belum begitu paham ataupun tanggapan-tanggapannya ini berbeza yang membuat suasana semakin panas. Macam mana videonya? Coba langsung kita simak dulu bersama-sama. Halo guys, sekarang waktunya kita simak pidato dari Menteri Pertanian kita. Tahu nggak, Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20%. Yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kalau kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Ya ini tentang CPO dan minyak bumi. Jadi Pak Menteri membandingkan Iran dan Indonesia. Iran punya 20% minyak bumi dunia, menguasai minyak bumi dunia 20%. Sementara kita punya yang jauh lebih dahsyat katanya. Kita punya 60% CPO. Bayangkan kalau kita memblokade ini, nggak mengekspor ini, dunia bakal gelagapan lah, bakal kiamat lah, bakal berhenti katanya. Nggak ada tuh skincare, nggak ada margarin, gitu-gitulah. Emang bener kayak gitu Pak? Karena begini ya, saya aneh aja sih kok Menteri bisa bicara kayak gini ya. Ini kan sangat anomali. Gini loh, CPO itu kan barang setengah jadi ya. Kita banyak produksi karena kita banyak banget lahan sawit. Nah, kalau kita nggak nggak mengekspor ini, yang terjadi apa? Ya pasti oversupply. Oversupply, harga turun, jatuh. Yang rugi siapa? Petani. Emang udah siap dimaki-maki petani? Sudah siap nih dimaki-maki para konglomerat sawit. Gitu. Nah kalau memang mau stop ekspor, dulu kan pernah tuh kita nggak ekspor CPO. Yang terjadi apa? Harga sampai Rp500 di petani. Mau seperti ini lagi. Jadi kalau kita mau stop ekspor, ya jangan ngomong dulu. Buat dulu pabrik-pabrik pengolahan lanjutannya. Gitu. Harusnya sih kayak gitu. Lagi pula ya, kalau menurut saya ya, beda sekali CPO dan minyak bumi ya. Ini kan CPO ini kan industri, bahan industri ya. Kalau nggak diekspor, ya oversupply, ya barangnya rusak, harga jatuh. Tapi kalau minyak bumi, ya nggak disedot ya nggak masalah, ya tetap ada di situ. Gitu. Gitu. Lagi pula kalau kita lihat perbandingan harga lah ya, di Iran ini kan dia menguasai 20% minyak bumi, tapi harga BBM-nya 300 sampai 600 rupiah per liter, rata-rata 500 rupiah per liter. Lah kita menguasai 60% CPO, tapi minyak goreng kita di atas 20.000 harganya. Harusnya kan kalau ikut perbandingan dari Iran, harusnya harganya 200 rupiah bahkan gitu. Minyak goreng kita, tapi malah 20.000. Iya. Kenapa bisa begitu? Mahal ya. Nah, ya jadi kalau menurut saya, ya mungkin karena kemarin waktunya pokoknya ada, ya mungkin sekarang waktunya pokoknya ngomong. Salah. Ini kalau menurut pendapat saya, dengan pidatonya para menteri pertanian Indonesia yang tersebut, itu bukan memberikan solusi. Bukan memberikan solusi dengan suasananya yang sejuk, akan tetapi memberikan solusi yang mengujar macam balas dendam ataupun kebencian. Kalau tak dibantu ya udah, ataupun gengsi gitu ya. Ini kalau menurut saya yang saya tangkap dari pidatonya Menteri Pertanian Indonesia itu macam itu. Dan saya juga sepakat dengan ulasan dari orang Indonesia ini saya rasa juga cukup cerdas juga ya.
yaitu memberikan penjelasan tanggapan dari Menteri Pertanian tersebut. Nah, untuk penutupan, sekarang kita lanjutkan macam mana reaksi netizen Malaysia mengenai hal ini. Tentunya korang juga penasaran apa pendapat korang, nanti coba tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan video ini sekaligus penutupan. Okey guys, berita panas guys. Satu dunia sekarang ni tengah krisis minyak tau. Okey, kat mana-mana sekarang ni, termasuklah negara kita tau. Thailand ke, Filipin ke, Europe ke, semua tengah harga minyak sekarang ni tengah melambung tinggi tau. Tapi alhamdulillah lah kan. Okey, berita terbaru kita dapat terima, Malaysia masuk dalam negara-negara sahabat Iran tau. Jadinya Malaysia dibenarkan, kapal-kapal tangki Malaysia ni dibenarkan untuk melalui Selat Hormuz tu tau. So sedikit mengubat kita punya kerisauan kita tau sebenarnya tau. Okey, dan sekarang kita tengok harga minyak kita melambung-lambung kan. InsyaAllah tak lama lagi akan kembali pulih balik. Okey, apa pun terima kasih kepada Iran. Okey, mereka menganggap Malaysia adalah sahabat mereka. Dan terima kasih juga kepada PMX, okey, yang berusaha untuk memastikan bekalan minyak kita terus okey, berada di dalam keadaan baik. Tapi apa cerita dengan negara jiran kita, okey, sahabat serumpun kita? Apa cerita dengan Indonesia sekarang? Aku dengar cerita Indonesia tak dapat kebenaran daripada kerajaan Iran lagi. Okey, so antara faktor dia yang aku nampak, yang aku dengar cerita adalah ada hubung kaitnya juga dengan kapal tangki Iran tau, yang dia tahan lebih kurang 2023 dulu. Okey, kapal tangki tu disediakan buat secara illegal tau. Okey, jual minyak secara illegal, so menyebabkan pencemaran apa semua. And then kerajaan Indonesia tahan, lepas tu disita minyak tu. Okey, lepas tu pula kapal tangki Iran tu nak dilelongkan tau. Tapi sampai sekarang masih lagi belum ada yang beli lagi. Okey, dan Iran mengatakan dia minta kepada kerajaan Malaysia untuk lepaskan kapal tu, tapi kerajaan Indonesia tak nak lepaskan sehinggalah sekarang tau. Dan Iran kata apa tau? Okey, tak apa, dia akan terima kasih dan kami akan balas. So sekarang ni Indonesia tak dapat minyak weh. Yang kedua dia pula, kerajaan Indonesia sendiri pun terang-terangan tau, dia menyokong BOP tau, Board of Peace tau, yang dicadangkan oleh Indonesia, oleh pihak Amerika dan juga negara setan ni tau. Okey, dan itu pun adalah antara punca dia juga yang buatkan Iran rasa macam, weh, kenapa kau nak sokong sewel negara Sewel ni? Okey, sedangkan kau adalah sebuah negara Islam yang majoriti penduduk kau adalah Islam. Okey, so itu membuatkan Iran rasa macam sedikit kecil hati dengan Indonesia lah, aku nampak lah. Lepas tu pula Presiden Indonesia sendiri pun tak ada mengucapkan salam takziah tau masa Ayatullah Ali Khamenei okey disediakan meninggal. Presiden Indonesia tak ada ucapkan tahniah. Mungkin Presiden Indonesia dia bersahabat dengan Amerika dan juga Israel, okey, menyebabkan dia rasa takut untuk mengucapkan tu. Tapi bagi kita saudara se-Islam, sebaiknya kita menyokong negara se-Islam kita tahu. Tapi nak buat macam mana kan? So sebenarnya dalam isu ni, rakyat Indonesia sebenarnya majoriti dia tak menyokong apa benda yang dibuat oleh Presiden Indonesia sebenarnya. Okey, semua umat Islam kat Indonesia, aku difahamkan, stand dengan Islam tau, negara-negara Islam. Okey, tapi sebabkan pemimpin, so tak boleh buat apa lah. Okey, apapun, good luck untuk Indonesia dan juga Malaysia. Tahniah untuk Malaysia, semoga Malaysia dapat selesaikan masalah minyak ni tau. Okey.